Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia sholat jilid yang ketiga. Masih dalam bab tentang mengantarkan jenazah ke kubur. Dan sekarang kita masuk dalam poin ke-8. Al-amru tsamin, la ba'sa bidafnil itsnaini aw aktsar fi qabrin wahidin 'inda ad-darurah wal hajati asy-syadidati. Untuk menghemat waktu kita dengarkan pembaca membacakan Indonesianya. Poin ke-8. Diperbolehkan menguburkan 2 jasad atau lebih dalam satu kubur karena kondisi darurat atau karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Defaultnya, standarnya, satu kubur, satu jasad. Tapi kalau ada yang darurat, seperti bencana alam, yang meninggal begitu banyak, sementara tenaga penguburannya sangat sedikit, maka diperbolehkan untuk menguburkan beberapa jasad di dalam satu liang lahat. Silakan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menguburkan 2 orang laki-laki yang gugur pada perang Uhud dalam satu helai kain kafan. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Setelah ditunjukkan salah satunya kepada beliau, ia pun mendahulukannya di dalam liang lahat. Lalu beliau bersabda, aku adalah saksi bagi mereka. Nabi SAW memerintahkan agar mengubur jasad mereka bersama bekas darahnya, dan beliau tidak mensolati dan tidak pula memandikan mereka. Diriwayatkan dari Hisham bin Amir bahwasanya ia menuturkan, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Kami mengutarakan, wahai Rasulullah, 1 lubang kubur untuk setiap jenazah telah memberatkan kami. Rasulullah SAW menjelaskan, galilah, perdalamlah, baguskanlah dan kuburkanlah 2 atau 3 jasad dalam satu kubur. Mereka bertanya, lalu siapakah yang kami dahulukan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Hisham menambahkan, maka jasad ayahku adalah yang ketiga dari 3 jasad yang dikubur dalam satu lubang tersebut. Hal ini dilakukan pada kondisi darurat atau karena suatu keperluan mendesak yang menuntut akan hal tersebut. Seperti banyaknya orang yang meninggal karena peperangan, karena penyakit taun, atau karena sesuatu yang menyebabkan kematian massal. Namun ketika adanya kemampuan, maka setiap satu jasad dikubur dalam satu lubang kubur. Iya. Boleh teman-teman berikan catatan di situ, di sebelah paragrafnya. Tidak boleh menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat hanya karena faktor wasiat. Biasanya ini suka diwasiatkan seorang suami atau seorang istri minta dikuburkan bersama pasangannya. Mintanya dikali lalu kemudian dikubur di kuburan yang sama. Tapi tidak ada daruratnya. Ya. Maka ini sebenarnya tidak boleh. Maka nanti ada perkataan yang tegas dari Ibnu Qudamah. Tidak boleh dikubur di dalam satu lubang kubur beberapa jasad kecuali karena darurat. Dan wasiat itu bukan darurat. Apa yang diinginkan? Satu kubur suami istri. Mau ngapa di situ? Biar sehidup semati. Kalau satu masuk neraka, satu masuk surga, siapa mau ikut siapa kan gitu. Nah, jadi tidak boleh kalau hanya sekedar minta diwasiatkan tanpa ada kondisi darurat. Terus. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang disyariatkan yaitu setiap satu jenazah dikubur dalam satu lubang kubur, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dahulu hingga sekarang. Tetapi jika ada tuntutan yang mendesak atau karena darurat, hingga harus menguburkan 2 jasad atau lebih dalam satu lubang, hal itu diperbolehkan.
Sebagian ahli fikih berkata, sebaiknya dibuatkan pembatas dari tanah di antara dua jasad. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dua jasad tidak boleh dikubur dalam satu lubang kubur kecuali karena darurat. Nah, sudah jelas. Penguburan dua jasad atau lebih dalam satu liang lahat atau dalam satu lubang kubur hanya dalam kondisi darurat. 9. Poin 9. Mengumpulkan beberapa orang yang meninggal yang masih ada ikatan kekerabatan dalam satu pemakaman adalah baik. Dan yang dimaksud di sini adalah satu pemakaman, bukan satu liang kubur. Jadi jangan dipahami nanti tadi dikatakan tidak boleh menguburkan dua jasad atau lebih dalam satu liang kubur kecuali darurat. Terus nomor 9, mengumpulkan beberapa orang yang meninggal yang masih ada ikatan kekeluargaan atau kekerabatan dalam satu pemakaman itu baik. Loh, tadi bilang bolehnya karena darurat, sekarang dibilang baik. Yang mana yang benar? Apa jawabannya? Bedakan antara satu liang kubur dengan satu pemakaman. Jadi kalau dikumpulkan misalnya suami, istri, anak-anak, bapak, ibu dengan anak-anaknya di salah satu lokasi begitu ya. Dan di sini yang dimaksud bukan satu lubang kubur, maka ini baik. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Muttalib. Dia berkata, tatkala Utsman bin Maz'un meninggal dunia, jenazahnya dibawa untuk dikuburkan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan salah seorang laki-laki untuk membawakan sebuah batu besar, namun dia tidak mampu untuk membawanya. Lalu Rasulullah berdiri menuju batu tersebut dan beliau menyingkap kedua lengan bajunya. Katsir berkata, Al-Muttalib menambahkan, orang yang mengabariku tentang hal itu dari Rasulullah SAW berkata, seakan-akan aku melihat putih kedua lengan Rasulullah SAW ketika beliau menyingkap kedua lengan bajunya. Selanjutnya beliau membawa dan meletakkannya di sisi kepala dari kubur Utsman seraya bersabda, Ata'alamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. aku memberi tanda dengan batu ini untuk kuburan saudaraku dan disinilah akan dikuburkan orang yang meninggal dari keluargaku. Imam Ibnu Qudamah berkata, mengumpulkan beberapa orang yang meninggal yang masih ada ikatan kekerabatan dalam satu pemakaman adalah baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW tatkala menguburkan Utsman bin Maz'un. Disinilah akan dikuburkan orang yang meninggal dari keluarganya, yakni Nabi SAW. Selain karena hal itu lebih memudahkan untuk menziarahi kubur mereka dan memperbanyak doa semoga mereka diberikan kasih sayang dan rahmat. Nanti tolong dibantu teman-teman yang punya aplikasi. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli ataukah min ahli. Kalau di sini dikatakan, daripada berasumsi saya coba ya. Karena di sini ada dua lafaz, di buku ini ada yang ahli, ada yang ahli. Wa adfinu ilaihi man mata min dulu. Hadis riwayat apa ini? Abu Daud, berarti di sini pakai yang Abu Daud. Terus ata'ala min ahli. Ada yang min ahli, ada yang min ahli. Ada pun yang min ahli 973. Di sini 5, Sunan Abi Daud. Oh, ada di catatan kakinya. Ada. Di catatan kaki disebutkan dalam kitab aslinya Sunan Abi Daud itu lafaznya ahli. Sedangkan di sini ahli. Oke, lanjut. Poin 10. Memberikan nasihat di sisi kubur adalah suatu hal yang dibolehkan. Boleh dicatat dulu dekat situ. Nasihat di sini maksudnya wejangan singkat. Nasihat di sini maksudnya wejangan singkat. Maka jangan terlalu lama hingga seperti kajian di kuburan. Karena orang mengantar ke kubur, apalagi di hari-hari kerja misalnya, itu orang tidak banyak waktu. Ya, orang juga mungkin izin kantor sebentar.
Apalagi kalau di kuburan itu misalnya malam. Ya, ada anak kecil yang ikut. Ada sebagian orang yang tidak bisa mengendalikan waktu, maka dia bicara kayak kajian. Orang berdiri lebih 30 menit. Di situ juga kuburan-kuburan orang kan rata-rata berdiri. Sedikit yang punya tempat untuk duduk. Di sela-sela di antara dua kuburan. Karena tidak boleh duduk di atas kuburan. Akhirnya orang mencari tempat sebisa mungkin jongkok. Ya, jongkok di antara dua kuburan. Maka seorang dai yang baik itu memperhatikan kondisi jamaah. Jangan sampai nanti di situ kajian begitu lama. Ya, saya pernah dapati ada salah seorang ustadz, bukan Balikpapan. Ya, intinya dia di situ ceramah, ya, kurang lebih hampir 1 jam, dan orang dalam keadaan berdiri, panas-panasan, gak ada payung. Ya, orang mau bubar juga mungkin tidak nyaman, kasihan gitu. Nggak enak sama ustadznya, nggak enak sama keluarga yang ditinggalkan. Ya, tapi saya diberitahu hal itu, ya saya bilang keterlaluan juga. Ya. Jadi itu sekedar nasihat untuk kita yang hidup, nasihat untuk keluarganya yang ditinggalkan, seperti menasihatkan agar keluarganya betul-betul menjalankan wasiatnya dengan amanah, membagikan harta warisannya sesuai dengan tata cara yang dituntunkan dalam syariat. Adapun kita yang masih hidup mengambil pelajaran, setelah itu mengajak orang untuk menghadap kiblat, lalu semuanya mengangkat tangan untuk mendoakan. Sebatas itu saja. Ya. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang berada di Baqi al-Gharqad, Nabi mendatangi kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau membawa mikhsarah atau tongkat kecil, dalam satu riwayat ud atau tongkat. Lantas beliau menundukkan kepalanya seraya membuat garis di tanah dengan tongkat kecilnya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian dan tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan, melainkan sungguh telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, dan juga telah ditetapkan celaka atau bahagianya. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah kita tidak bertawakal saja kepada takdir kita dan meninggalkan beramal? Barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang berbahagia, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Sedangkan barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang sengsara, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang sengsara. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Tidak, tapi beramallah, karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Adapun mereka yang termasuk orang-orang yang akan berbahagia, mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amal perbuatan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan mereka yang termasuk orang-orang yang sengsara, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amal perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran surah Al-Lail ayat 5-10. Imam Al-Bukhari berkata dalam penjelasan hadis ini, bab tentang nasihat orang yang berbicara di sisi kubur dan duduknya teman-temannya di sekelilingnya. Ya, situ dulu. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ketika para sahabat sedang menguburkan seseorang di Baqi al-Gharqad, kemudian datang Nabi SAW membawa semacam mikhsarah, bawa semacam tongkat. Ya, kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya sambil membuat garis di atas tanah dengan tongkat kecil. Kemudian beliau mengatakan, di sini disebutkan, kata beliau, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak salah seorang pun dari kalian
melainkan sudah ditentukan tempatnya nanti, siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Maka ketika mendengar perkataan Nabi, setiap dari kita ini sudah ada tempatnya di surga atau neraka, maka ada yang berkata, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau seandainya setiap dari kita sudah ada tempatnya masuk surga atau masuk neraka, lalu kenapa kita tidak menyandarkan diri saja kepada tulisan yang memang sudah dicatat untuk kita masuk neraka atau masuk surga? Dan kita cukup untuk menjalani hidup ini tidak usah beramal. Atau bahasa bebasnya kalau zaman sekarang orang bilang, alah, kalau memang sudah takdirnya surga kan tidak sholat juga masuk surga. Kamu juga capek-capek sholat, puasa. Kalau nanti takdir neraka, neraka juga. Apa gunanya nanti sholat? Ya. Mendengarkan pertanyaan setengah keheranan sebagian sahabat yang mengatakan, kalau gitu kenapa kita tidak bersandar saja pada apa yang sudah ditentukan untuk kita, surga atau neraka, tidak usah beramal. Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan begitu. Setiap dari kita itu disuruh untuk beramal, karena masing-masing akan dipermudah untuk melakukan amalan sesuai dengan yang akan menjadi tujuan penciptanya nanti. Maksudnya, jangan tinggalkan amal, karena kalau kamu beramal, nanti kamu bisa lihat kamu itu tempatnya di surga atau neraka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaruna min amali ahli sa'adah. Siapa yang nanti tempatnya adalah surga, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqawah, siapa yang tempatnya nanti adalah neraka, tempat kesengsaraan, maka dia pun akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan ahli neraka. Jadi kalau seandainya kita ditanya sekarang, bangun subuh, itu amalan ahli surga atau amalan ahli neraka? Bangun subuh, pergi sholat subuh. Amalan ahli surga. Maka siapa yang mudah bangun subuh, pergi sholat subuh, maka berbahagialah. Itu tanda-tanda insya Allah Anda akan masuk surga. Siapa yang tidak bisa bangun subuh, bahkan tidak sholat subuh, atau minimal subuhnya nanti jam 6, setengah 7, jam 6, setengah 7. Sangat jarang dia bangun sholat subuh itu sesuai dengan waktunya, maka hati-hati. Siapa tahu itu tanda-tanda Anda itu tempatnya di neraka. Begitu. Makanya Nabi SAW kemudian membacakan firman Allah. Adapun orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan akan adanya surga bagi orang-orang yang berbuat baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah untuk masuk surga. Siapa yang bakhil, siapa yang merasa dirinya cukup dari Allah, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia mendustakan surga yang dijanjikan bagi Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka kami pun kelak akan menyiapkan baginya jalan kesukaran. Begitu. Tapi bagusnya saya tidak usah terlalu panjang dalam masalah ini. Ya, dulu hadis ini sejujurnya salah satu materi yang sangat sering saya bawakan kalau di khutbah-khutbah Jumat. Tapi karena fokus kita bukan di syarah dari hadis ini, cukup kita ambil pelajaran yang berkenaan dengan judul, bahwa ketika Nabi SAW memberikan ujangan yang singkat ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat singkat saat ada penguburan itu boleh. Ya. Yang penting jangan panjang-panjang. Lihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi cuma datang, kemudian membuat garis dengan tongkatnya, memberikan ujangan singkat. Ada yang bertanya, Nabi jawab, Nabi bacakan ayat, nggak lama-lama. Begitu. Nggak usah nanti pakai khutbatul hajah, itu baru khutbatul hajahnya udah sekian menit. Ya, kemudian nanti ayatnya karena banyak hafalannya, ayatnya dibaca semua. Hadisnya dibaca semua, masing-masing ayat dibawakan tafsirnya, masing-masing hadis dibawakan syarahnya. Ya, kemudian nanti endingnya ada lagi. Akhirnya kelamaan. Begitu. Jadi harus juga memperhatikan kondisi orang-orang yang datang. Makanya dari hadis ini Al-Imam Al-Bukhari membuat bab, kata beliau, bab mau'izatu muhaddits 'indal qabr wa qu'udu ashabi haulah. Bab di dalam sahihnya beliau mengatakan
bab tentang seseorang memberikan wejangan saat ada penguburan dan orang-orang hadirin mereka duduk di sekitarnya. Begitu. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkomentar, seakan-akan Al-Bukhari mengisyaratkan kepada adanya perbedaan antara kondisi-kondisi duduk di pekuburan. Bila hal itu karena suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal dunia, maka hal itu tidak dimakruhkan. Di antara hadis yang menunjukkan bolehnya memberikan nasihat di sisi kubur adalah hadis dari Al-Barra bin Azib yang cukup panjang. Disebutkan pada awal hadis tersebut, kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika kami di pekuburan, jenazah tersebut belum dimasukkan ke liang lahat. Kemudian Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekitar beliau dalam keadaan hening. Di tangan beliau terdapat sebatang kayu yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Lantas beliau memandang ke langit dan ke bumi. Beliau mengangkat pandangan lalu menundukkannya sebanyak 3 kali. Lantas beliau bersabda, langsung Indonesianya. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau berdoa sebanyak 3 kali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba yang mukmin akan berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, maka para malaikat yang berwajah putih akan turun kepadanya dari langit, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dan hanut dari surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di sisi kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, dalam satu riwayat yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Nah, ini hadisnya sangat panjang. Hadis Al-Barra ini menceritakan bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang tata urutan apabila seorang mukmin akan meninggal, bagaimana proses dicabut nyawanya, siapa yang cabut, kemudian dimasukkan kemana rohnya, keluarnya seperti apa, maksudnya keluarnya dari ubun-ubunnya itu seperti apa. Kalau orang mukmin keluarnya seperti air yang keluar dari ceret, halus. Kemudian dibawa ke langit, Allah ngomong apa sama dia, apa yang terjadi pada rohnya, kemudian siapa yang datang padanya, dia ditanya apa, lalu dia dapat apa. Setelah itu Nabi jelaskan untuk orang kafir. Kalau orang kafir mau mati, maka siapa yang datang kepadanya, ruhnya dicabut seperti apa, dan orang kafir itu kalau dicabut, rohnya dari arah ubun-ubunnya seperti ada batang yang banyak durinya, dibungkus kain wol, lalu ditarik dengan paksa. Kemudian dimasukkan kemana, dibawa kepada Allah, Allah ngomong apa, kemudian diapakan dia dari langit, yaitu dibanting, sehingga masuk ke dalam jasadnya, kemudian dia datangi siapa, ditanya apa, lalu dia dapat apa. Itu begitu panjang hadisnya, dan ini cuma dapat penggalan akhirnya saja. Dan yang jelas, ya, kita tidak perlu memperpanjang isi dari cerita Al-Barra bin Azib ini, karena yang terpenting adalah fokus kita sesuai judul. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang prosesi orang mulai dari mati sampai dia dapat apa di dalam kuburnya, itu saat ada penguburan. Dan ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat saat ada penguburan hukumnya boleh. Lanjut. Guru kami Imam bin Bas berkata, sungguh telah disebutkan lebih dari sekali dalam hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum di sisi kubur sambil menunggu pekuburan. Dari sini diketahui bahwa nasihat atau ceramah di sisi kubur adalah suatu hal yang disyariatkan dan telah dilakukan oleh Nabi SAW. Karena hal itu merupakan pengingat kematian, surga, neraka, dan urusan-urusan akhirat lainnya, serta mampu memotivasi untuk mempersiapkan saat pertemuan dengan Allah. Boleh ditandai, distabiloi kata-kata sambil menunggu penguburan. Di sini disebutkan wahum yantaziruna dafn, dan mereka mendengarkan wejangan dari Nabi SAW ini dalam keadaan mereka sambil menunggu penguburan. Jadi bisa saja dilaksanakan sambil petugas menutupi jasadnya dengan kayu, lalu kemudian ditimbun sambil ada orang yang memberikan wejangan.
Ya, bisa juga sudah selesai baru kemudian orang mendengarkan wejangan. Apa tujuannya wejangan ini? Di antara tujuannya adalah untuk mengingatkan kaum muslimin yang hadir tentang kematian, tentang surga dan neraka, dan tentang urusan-urusan akhirat lainnya, serta mampu memotivasi untuk mempersiapkan saat pertemuan dengan Allah Ta'ala. Begitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya pernah sampaikan di sini di awal-awal kajian ini. Maka ketika kita hadir di sebuah pengajian, ketika kita hadir di sebuah penguburan, kemudian di sana ada yang memberikan wejangan dan itu berkaitan dengan kematian, maka sangat tidak layak apalagi yang sudah ngaji sunnah dan senior-senior. Ketika ada orang dikuburkan malah ketawa ketiwi. Berapa kali kita dapat di Balikpapan ini ada ikhwan meninggal, yang senior-senior malah mojok-mojok, ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi. Ya. Meninggal Mas Heri rahimahullah, petugas kebersihannya Sekolah Cahaya Ilmu. Kita antar ke kubur, berapa banyak saya lihat. Yang situ 2, situ bertiga. Ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi. Bukan orang baru belajar. Senior-senior. Ya. Bahkan pernah di penguburan salah satu ustadz, saya nggak usah sebutkan ya. Karena waktu itu ustadz yang hadir langsung negur ikhwan-ikhwan yang ketawa ketiwi. Sambil ngubur sambil ketawa. Sambil bercanda. Sambil ngubur sambil bercanda. Ya. Ayo gantian. Kan cangkul ya, nyangkul nimbun tanahnya. Ayo gantian, yang muda lagi. Ini sudah tua, ini sakit pinggang ini. Gitu. Terus orang ketawa. Ya. Karena bukan murid-murid saya, jadi saya panggil ustadz yang jadi ustadznya. Saya bilang gantian. Kita ngomong. Anak oke ngomong, antum tapi harus ngomong. Pas giliran gurunya yang ngomong, maka pertama kali dibuka adalah dengan teguran. Kenapa penguburan seperti ini orang malah ketawa? Gak pantas orang ketawa. Ini ada kematian. Suasananya kesedihan. Dan kita akan nyusul. Kenapa sempat-sempatnya orang menguburkan sambil tertawa? Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saat prosesi penguburan seperti ini, inilah yang harus diingat tentang kematian. Begitu juga seorang guru agama memberikan wejangan berkaitan dengan persiapan kematian. Maka tidak layak kalau kemudian itu dijadikan bahan bercandaan. Lanjut. Al-Alamah Al-Albani berkata, diperbolehkan duduk di sisi kubur di sela-sela penguburan untuk mengingatkan orang-orang yang hadir akan kematian dan hal-hal yang ada setelahnya, berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib. Al-Alamah Ibnu Utsaimin berkata, dan maksud dari hadis tersebut adalah bahwa Nabi mendatangi pemakaman Baqi, sementara di sana terdapat orang-orang yang sedang menunggu dimasukkannya jenazah ke dalam liang lahat untuk menguburkannya. Lalu Rasulullah SAW duduk dan para sahabat pun ikut duduk di sekeliling beliau. Lantas beliau mulai memberikan peringatan kepada mereka sambil duduk, bukan untuk berkhutbah. Demikian pula ketika beliau berada di pemakaman, beliau bersabda, Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Tadi ditandai la ala sabilil khutbah, bukan dengan metodologi khutbah. Ya, jadi tidak perlu misalnya salam kemudian salam oke lah supaya orang perhatian. Karena kalau kita tidak salam, kadang-kadang itu ada orang yang masih duduk, ada orang yang tidak siap, ada orang yang lagi sedih, ada orang lagi bicara. Sehingga kalau ada yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti akan memusatkan perhatian pada si pembicara. Ya, kemudian muqaddimah, ya, tidak usah terlalu panjang, inti-inti dari pembicaraan yang sangat penting untuk disampaikan, ya, lalu kemudian ditutup. Bukan dengan metodologi khutbah yang mungkin panjang. Lanjut. Poin 11, memperdalam dan memperluas lubang kubur. Hal ini berdasarkan hadis dari Hisham bin Amir. Ia berkata,
Pada perang Uhud, kaum Ansor mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengungkapkan, kami terkena luka dan menderita kepayahan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Beliau bersabda, ihfiru wa awsi'u wa a'miqhu waj'alur rajulaini wa thalathata fil qabr. Qila fa ayyuhum yuqaddam? Qala aktsaruhum Qur'anan. galilah, perluaslah, perdalamlah, dan masukkan 2 atau 3 jasad laki-laki dalam satu lubang kubur. Ada yang bertanya, lalu siapakah yang kami dahulukan? Beliau menjawab, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Juga berdasarkan riwayat dari salah seorang laki-laki dari kaum Ansor, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika itu aku adalah seorang anak kecil dan pergi bersama ayahku. Lalu Rasulullah duduk di sisi lubang kubur sambil berwasiat kepada orang yang menggalinya. Awsi' min qibali ra's wa awsi' min qibali rijlain la rubba 'adkin lahu fil jannah. Perluaslah pada sisi kepala dan sisi kedua kakinya. Betapa banyaknya tangkai buah yang disediakan untuknya di surga. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa kubur itu diperdalam hingga setinggi dada. Jenazah laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini. Dia berkata, Al-Hasan dan Ibnu Sirin mensunahkan untuk memperdalam kubur hingga setinggi dada. Disebutkan bahwa tatkala putranya meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz menyuruh mereka agar menggali kuburnya hingga setinggi pusar. Karena apa saja yang berada di atas permukaan tanah itu lebih utama daripada yang ada di bawahnya. Abul Khattab menyebutkan bahwa ia memperdalam lubang kubur seukuran tinggi tubuh atau lebih. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, pendapat yang dinyatakan secara tegas dari Ahmad adalah disunahkan memperdalam kubur hingga setinggi dada. Karena memperdalam hingga seukuran tinggi tubuh atau lebih, hal itu akan memberatkan dan keluar dari adat kebiasaan. Yang ke-11 adalah disunahkan untuk memperdalam kubur. Tadi kita baca ada ikhtilaf ulama sampai sedalam apa. Pendapat Imam Ahmad diperdalam sampai dengan dada. Pendapat Asy-Syafi'i diperdalam sampai dengan ukuran tinggi tubuh. Tubuhnya siapa? Tubuh orang dewasa pertengahan. Bukan orang dewasa yang agak pendek, bukan juga yang terlalu tinggi. Yang tengah-tengah. Yang mungkin kita sering lihat itu sekitaran leher. Di Balikpapan kita kalau lagi menghadiri penguburan, kita lihat orang dewasa yang turun ke bawah, yang memasukkan jenazah ke liang lahat, ketika mereka berdiri tegak, itu kepalanya keluar dari batas tanah. Jadi seperti leher ke atas. Jarang ada yang tenggelam seluruh kepala. Tapi jarang juga ada yang cuma sekedar sampai perut misalnya. Atau bisa dikatakan paling tidak sampai dada. Paling tidak sampai dada, itu sudah cukup. Boleh dicatat dekat situ. Hikmahnya diperdalam adalah supaya jenazahnya tidak digali binatang. Supaya tidak digali binatang. Dan untuk menghindari hal-hal mudarat lainnya. Untuk menghindari kemudaratan lainnya. Umumnya digali binatang. Kalau jenazah manusia misalnya hanya digali setinggi betis misalnya atau setinggi lutut, kemudian digali binatang, nanti bisa dimakan, ya. Atau nanti malah tercerai-berai anggota tubuhnya, atau nanti datang kanibal-kanibal baru. Masih ingat tahun berapa itu? Namanya siapa namanya? Sumanto. Ya. Jangan sampai nanti muncul orang lagi yang menggali kubur lalu kemudian memakan mayat manusia. 12. Poin ke-12. Liang lahat di pinggir lebih baik daripada asyak atau liang lahat di tengah. Jika tanah tersebut keras dan tidak mudah longsor. Namun jika tanahnya lunak yang dapat longsor, maka cara asyak adalah lebih utama. Ya. Ada 2 model cara membuat lubang.
Gini teman-teman, coba perhatikan saya. Ini kita lagi lihat ke bawah nih. Ini kubur nih. Ini kuburan. Kita lihat dari atas. Anggap aja nih, diangkat kuburannya. Set. Nah, apa yang kita lihat? Penampang sampingnya, ya kan? Nah, penampang sampingnya itu bisa begini bentuknya. Kayak L. Tet, 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 tet. Gitu. Ini yang menjorok ke dalam sedikit kayak L. Jorokan ke dalamnya itu di kiblatnya. Bisa dipahami? Bisa juga seperti T. Gini, penampangnya. Tet, 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 tet. Jadi di tengah dia, bukan L ke dalam. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak paham, lihat Google. Ya. Bagaimana penampang lahat dan penampang syak. Yang L itu namanya lahat. Sedangkan yang seperti T atau seperti U, bukan U ya, T. Karena kayak gini, tet, tet, tet ke dalam gitu, bawah, tengah. Itu namanya apa? Syak. Dikatakan oleh penulis, yang lebih utama dalam kondisi biasa adalah lahat. Yaitu yang ada tempat menjorok ke dalam, ke arah kiblat, sehingga nanti jenazahnya berada di dalam jorokannya itu. Tapi kalau kondisi tanahnya misalnya bisa longsor, ya, maka syak lebih utama. Di mana yang diambil adalah tengah bawah. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Indonesia saja. tatkala Nabi SAW meninggal dunia, di Madinah terdapat seorang laki-laki yang biasa membuat liang lahat dengan cara menggali ke samping dan orang lainnya membuatnya di tengah. Lalu para sahabat berkata, kita akan beristikharah atau meminta pilihan terbaik kepada Rabb kita. Setelah itu kita akan mengutus orang kepada keduanya. Siapa saja dari keduanya yang lebih dahulu datang, maka kita akan membiarkan ia melakukannya. Lalu dikirimlah utusan kepada keduanya. Ternyata penggali liang lahat di pinggir lubang kuburlah yang lebih dahulu datang. Maka mereka pun membuatkan liang lahat untuk Nabi SAW. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Lanjut. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat, apakah liang lahat di pinggir ataukah di tengah. Sampai-sampai mereka membicarakan hal tersebut dengan suara meninggi. Lalu Umar berkata, janganlah kalian berteriak di sisi Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, atau ucapan semisalnya. Mereka pun mengirim utusan untuk menemui pembuat liang lahat di tengah dan pembuat liang lahat di pinggir secara bersamaan. Namun yang datang terlebih dahulu adalah pembuat liang lahat di pinggir. Maka dibuatkanlah liang lahat di pinggir lubang kubur untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau dikuburkan. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata ketika sakit menjelang kematiannya, buatkanlah liang lahat di pinggir lubang kuburku dan dirikanlah batu bata di atasnya sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Liang lahat di pinggir itu untuk kita dan liang lahat di tengah untuk selain kita. Diriwayatkan juga dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. liang lahat di pinggir itu untuk kita dan liang lahat di tengah untuk selain kita. Liang lahat di pinggir lubang kubur adalah galian pada sisi dinding kubur ketika telah mencapai dasar liang kubur, yakni sisi yang mengarah ke kiblat. Seukuran tempat yang dapat memuat jasad, namun tidak dalam hingga jasad tidak terlalu turun ke dalamnya, tapi seukuran jasad dapat menempel dengan batu bata. Ya, itu penjelasan tentang lahat. Jadi ibaratnya gini, bikin kubur itu digali dulu kuburnya kotak. Balok persegi panjang. Kok persegi panjang tuh? Berarti caranya adalah gali ke bawah seukuran kira-kira misalnya 2 meter, atau tinggal ditanya berapa tinggi badannya si mayit ini. Kan kalau mayitnya kecil, bayi misalnya kan tidak mungkin dibikin 2 meter. Ya kan? Tapi anggaplah orang dewasa 2 meter. Maka gali 2 meter ke bawah. Adapun lebarnya kira-kira berarti sekitar 1,5 meter, panjangnya 2 meter, tinggal ke bawahnya kira-kira seukuran dada orang dewasa. Nah, tidak cukup sampai itu saja, nanti di arah kiblat, di sisi kiblat, nanti dicowak. Dia apa namanya itu? Dikeruk bagian bawahnya. Seukuran kira-kira jasad itu masuk. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu kecil sehingga jenazahnya seperti tidak masuk. Ya. Kemudian nanti tinggi cowakannya juga sekira-kiranya nanti ketika jenazah itu ditegakkan hadap kanan, hadap ke kiblat, dia bisa tegak. Begitu. Kalau tidak tahu nanti coba main ke kubur, tanya tukang kubur. Bagaimana caranya bikin lahat? Nah. Atau ketika ada orang dikuburkan, ikut ke kubur sambil mengingatkan kepada diri sendiri tentang kematian, juga belajar fikihnya. Bagaimana para ustadz membimbing kalau ada penguburan. Karena kadang-kadang kita belajar di buku ini, kita paham. Nanti pas ditanya istrinya, coba Bi, syak itu kayak apa? Ya kayak teh, kayak caranya. Baru mikir, bingung. Itu teh itu kayak apa ya? Ya kan? Baru dipikirkan. Jangan-jangan teh itu betul-betul T melebar ke samping baru panjang tengah ke dalam. Padahal T-nya T pendek. Yang tinggi itu atasnya, baru cowakan ke dalamnya aja yang seukuran manusia. Ya kan? Kita kalau enggak betul-betul lihat di lapangan, kadang kita enggak tahu. Nah, jadi kadang kalau ada penguburan kita ikut, kemudian kita lihat ustadz-ustadz. Oh, ustadznya nyuruh begini, oh nyuruh begitu. Oh, itu ternyata masuk kuburnya lewat jalan kaki, tapi yang masuk duluan kepala. Jalan masuknya jalan kaki, tapi yang masuk duluan kepalanya. Oh ada digumpal batu, tanah-tanah digumpal jadi 3 dilempar. Oh kayak gitu, kayunya, oh gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat langsung. Ya. Adapun praktek di masjid kadang-kadang juga nggak bisa dipraktekin karena gimana cara gali kuburnya. Ya. Jadi memang bagus kalau ada orang dikuburkan kemudian kita ikut dan sambil belajar tentang fikihnya. Lanjut. Hal ini berlaku jika tanahnya keras, namun jika tanahnya gembur, maka dibuatkan sesuatu dari batu atau semisalnya yang dapat menopangnya di liang kubur, dan tidak dibuatkan liang lahat untuknya agar tanah tidak jatuh ke arah jasad. Sedangkan liang lahat di tengah atau asyak adalah galian memanjang di tengah dasar kubur seperti sungai, dan di kedua sisinya diletakkan batu bata atau semisalnya, atau galian yang dibuat dengan membelah bagian di tengah dasar kubur sehingga galian itu menjadi seperti telaga. Kemudian jasad diletakkan di dalamnya dan di atasnya diberi atap berupa batu atau semisalnya, dan atap tersebut sedikit diangkat seukuran ia tidak menyentuh jenazah. Ya, saya yang lanjutkan ya, karena sudah waktunya sementara tinggal 2 paragraf. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa liang lahat itu lebih utama karena Allah memilihkan untuk Rasulnya liang lahat. Kenapa? Karena yang datang lebih awal siapa? Yang di pinggir.
yang datang lebih awal dari dua utusan adalah yang biasanya gali kubur bentuknya lahat. Namun liang asyak juga sebenarnya diperbolehkan jika dibutuhkan. Seperti misalnya kalau tanahnya itu mudah longsor. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, liang lahat adalah sesuatu yang sudah dikenal, yaitu membuat belahan di sisi kubur yang mengarah ke kiblat. Hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa menguburkan jenazah di liang lahat itu lebih utama daripada liang syak jika liang lahat itu memungkinkan. Namun demikian mereka juga bersepakat dalam teks ijma, bukan teks ya, dalam konteks ijma, bukan teks itu. Korektor nanti tolong dikoreksi. Namun demikian mereka juga bersepakat dalam konteks ijma bahwa baik liang lahat maupun syak keduanya boleh. Saya penulis pernah mendengar guru kami Syekh bin Baz berkomentar tentang hadis liang lahat. Hadis ini menunjukkan bahwa membuat liang lahat itu lebih utama karena Allah memilihkan untuk Nabi SAW. Beliau juga berkata, dan perbuatan para sahabat serta kaum muslimin menunjukkan bahwa liang lahat ataupun liang syak hukumnya dua-duanya boleh. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan adanya ijma' para ulama bahwa hal tersebut hukumnya boleh. Di Madinah terdapat penggali liang bentuk lahat, ada juga penggali syak, tetapi liang lahat itu lebih utama. Namun jika liang syak itu dibutuhkan, maka diperbolehkan sebagaimana tanah yang gembur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.